kita mempersiapkan untuk ekspor. Jadi di website kita ini di website kita ini kita berikan platform untuk akses login kepada mitra-mitra kita atau pada teman-teman yang baru mulai belajar lobster. Ketika mereka sudah bisa panen, mereka bisa jualan di sini. Jadi bisa jualan di akses loginnya, dan ketika kita punya kuota ekspor atau ada inquiry ekspor yang bisa masuk di sini, teman-teman bisa gabung karena permintaan sekali ekspor untuk skala yang paling kecil aja. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Video kali ini akan membahas soal recapku selama satu hari itu. Jadi beberapa hari yang kemarin aku sampai mengadakan workshop sama diundang juga. Itu sampai satu hari itu sampai 3 kali, jadi 3 kali dan 3 lokasi. Nah, fokus utamanya adalah aku sharing seputar budidaya lobster air tawar. Kayak gimana acaranya? Ini kayak acaranya kayak gini nih. Peserta yang hadir ada yang mungkin ada pemikiran untuk menghasilkan atau mengembangkan negara kita ini dengan konsep perikanan. Apalagi kan teman-teman semua kan dari Fakultas Perikanan juga. Yang teman-teman perlu tahu bahwa potensi perikanan kita itu cukup besar. Baik itu yang di kelautan dan yang di tawar pun juga besar. Nah, pada dasarnya aku memulai budidaya lobster air tawar ini pun juga hampir bisa dibilang nggak sengaja sih teman-teman. Dan PT Trikarya yang aku bangun ini alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lebih. Jadi bisa dibilang kalau unit usahaku ini masih baru, tapi di sini teman-teman bisa ambil pelajaran supaya jadi motivasi buat teman-teman dalam memulai bisnis, terutama di bidang perairan dan perikanan. Namaku Pratama Megantoro. Jadi tapi biasanya sih teman-teman panggil aku Mas Tama, teman-teman. Aku dari UNER dan jurusan ekonomi pembangunan, yang sebenarnya jurusannya nggak nyambung sama apa. Baru selesai atuk kurang uak capek ya. Nanti habis ini lagi lah, lanjut lagi. Jam berapa ya? Yang satunya jam berapa? Jam 2, satunya jam 6 ya? Ya nggak sih? Ya wis. Oke, habis ini lanjut lagi. Oke, udah siap semua. Sekarang yang kedua, seminar yang kedua. Seminarku sendiri, jadi aku ngadain seminar untuk sharing soal budidaya lobster air tawar. Jadi hari ini 3 acara. Ini acara yang kedua. Oke, yuk lanjut. Pandemi, ini profil singkat aku tapi aku skip aja dulu. Biasanya di masa tidak pandemi ya, masa-masa di waktu-waktu biasa itu kita ngadakan seminarnya itu offline. Nah, offline itu juga sekalian nyemplung di kolam, jadi sekalian masuk ke kolam, sekalian belajar. Nah, karena pandemi gini itu nggak mungkin untuk dilakukan, jadi kita adakan yang online. Dan juga mungkin ada beberapa teman-teman yang ada di luar kota yang susah untuk bergabung jika aku ikutin online juga. Oke. Jadi kita ini mulai di tahun 2019, 2 unit bisnis utamanya itu adalah budidaya lobster yang namanya Tama Lobster dan restonya namanya Makan Lobster. Ya baru selesai, agak lumayan ya, ternyata 2 jam 15 menit seminarnya hari ini. Nah, barusan aku cek, ternyata yang seminar yang ketiga itu dimajuin jamnya. Oke, dimajuin jam 6. Sekarang udah jam 4 lebih 15. Nggak tahu ini nutut apa enggak. Karena satu anggota yang lain. Jadi aku seminar sama karyawanku juga di acara yang ketiga ini. Belum datang kayaknya. Belum datang. Jadi ya siap-siap buat prepare berangkat. Semoga nggak telat, semoga lancar juga nanti acaranya di sana. Gila, satu hari tiga meeting cuy.
pegel. Ya agak lumayan dan senang juga sih. Jadi akhirnya kayaknya soal budidaya lobster air tawar ini sudah mulai banyak teman-teman yang pengen belajar soal lobster air tawar. Semoga lancar semua sih untuk teman-teman yang mulai budidaya lobster air tawar gitu. Oke, kita siap-siap. Siap-siap makan dulu dikit, makan Indomie dulu dikit, terus langsung cabut berangkat. Yuk. Ini Minggu Bapak mau kemana? Kan ini kan yang ketiga, acara yang ketiga. Gak biasa sih aku gaya jas. Gak gara-gara Lia lo. Oh, Lia itu lo gak mau gaya jas. Kan mau nggak mau ya pakai jas juga. Mau kemana sih nih? Kepo. Ya itu ke Ciputra. Yang ketiga ini kan apa namanya? Kita ngobrolin soal budidaya lobster air tawar. Ya sama budidaya lobster air tawar juga, cuman di Ciputra. Terus apa namanya? Ada pameran juga. Jadi kita open stand di sana kan. Ciputra Wood Surabaya. Hari terakhir. Ada diskonan Pak? Ada. Tak pernah terfikir olehku untuk tinggalkan dirimu sendiri. Inginku untuk pertahankan yang dulu kau dan aku pernah rasakan. Beribu rintangan yang ada kan dapat ku lalui. Tak akan ada yang bisa membuatku pergi. Oh sayangku, oh sayangku, janganlah kau pergi dariku. Oh dirimu, yang selalu aku inginkan. Inginku untuk pertahankan yang dulu kau dan aku pernah rasakan. Tak akan ada yang bisa membuatku pergi. Sehat ya Mbak Nurlia? Sehat. Oke, jadi nih for your information gitu ya teman-teman yang ada di sini dan seluruh pengunjung Ciputra World Surabaya. Mas Tama ini merupakan founder dari Tama Lobster. Jadi kalau misalnya tadi udah ngeliat lobster yang unyu-unyu di sana gitu ya, yang lagi dijagain sama Mas Andi, nah ini ada ownernya langsung nih. Kalau tadi misalnya lihat ada itu tempat tidur-tiduran gitu ya, yang bisa membuat kita mimpi gitu. Lah ini ada Mbak Nurlia selaku CEO foundernya, co-foundernya dari kerjaimpian.com. Beri aplaus yang meriah dong narasumber kita pada sore hari ini. Baiklah, mungkin kalau ada istilah atau pepatah bilang nih tak kenal maka tak sayang. Mungkin bisa kalau misalnya aku yang jelaskan udah biasa, tapi kalau misalnya langsung ownernya sendiri atau co-foundernya sendiri yang
introduce gitu ya, itu mungkin beda gitu. Mungkin bisa dijelasin nih Mas Tama sama Mbak Nurlia, kira-kira Tama Lobster atau juga kerjaimpian.com itu apa sih gitu? Oke, apa namanya, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Pratama Gantoro. Aku selaku CEO dan founder dari Tama Lobster dan juga founder dari Kerja Impian, tapi bukan CEO-nya. Jadi founder dari kerjaimpian.com. Kerjaimpian, Oke. Kalau Tama Lobster ini pada dasarnya kita mengembangkan sistem budidaya lobster air tawar dengan konsep selective breeding, di mana kita bisa menghemat lahan, pemakaian lahan itu sekitar 4 kali lipat dari pemakaian lahan yang konvensional. Jadi seperti itu, makanya di tenan sana itu kolam yang kita pakai itu bisa sampai menampung 4 kali lipat dari kapasitas yang sebelumnya. Jadi kayak gitu. Jadi muat banyak gitu ya untuk misalnya itu Muat ya. banyak. Terus kalau misalnya ini berarti kan lebih ke pembudidayaan lobster gitu ya. Iya benar. Nah sebenarnya penasaran nih, kenapa sih Mas Tama kok ingin membuat budidaya lobster itu, kenapa? Apakah memang suka makan lobster atau gimana nih? Ya, jadi ceritanya gini, awal mula aku mulai budidaya lobster itu kurang lebih kan hampir 3 tahun yang lalu. Waktu itu aku masih memulai bisnis ini, aku masih kerja ikut orang. Jadi ketika aku kerja ikut orang itu, waktu itu aku kenalan sama seseorang yang dia itu notabene ada budidaya lobster air tawar. Nah, sebelum aku kenal lebih jauh soal lobster air tawar ini, kenapa kok aku sampai tertarik untuk benar-benar fokus di sini? Karena sebenarnya mentalku adalah seorang wirausaha. Dari 2011 aku mulai menjalani dunia usaha sampai 2017, sampai akhirnya bangkrut. Aku bangkrut, kemudian meninggalkan hutang sekitar 330 juta. 330 juta? Betul. Oke. Itu dengan usia berapa kalau boleh tahu Mas? Waktu itu 24 tahun. Masih umur 24 tahun dengan Masih meninggalkan 24. utang sebanyak itu. Terus gimana nih Mas? Nah, setelah itu kan aku sudah nyerah. Aku udah nyerah, aku pengen udahlah, kayaknya nggak mungkin nih aku usaha lagi gitu. Akhirnya aku ngelamar dan alhamdulillah di pembukaan PNS itu aku masuk jadi di Disub Surabaya. Nah, sembari berjalannya kerja, sambil kerja di Disub, terus sambil bayarin utang dikit-dikit, aku ngerasain kalau utangku nggak akan selesai nih, meskipun aku kerja jadi PNS gitu ya. awal-awal juga gajinya berapa sih. Nah akhirnya di tahun hampir 8 bulan setelah aku kerja di Disub itu, sekitar awal-awal 2019an, ketemu sama salah satu orang yang ya nggak perlu aku sebut namanya. Beliau usaha budidaya lobster air tawar dan ternyata jadi. Nah di situ aku hasrat untuk mulai bisnis kembali itu akhirnya muncul. Dia aja nggak ngerti soal bisnis bisa jalan, masa aku nggak sih? Meskipun aku dulu sempat jatuh, harusnya aku bisa 4 kali Bangkit lipat lagi dari ya? Benar. dari orang itu gitu loh. Akhirnya aku nyoba sendiri dan alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Mas Tama. Wow, di usia yang menurut itu cukup muda loh ya Mas ya, umur 24 tahun dengan meninggalkan hutang sebesar itu kan pasti sebenarnya kalau misalnya gak ada mental atau jiwa-jiwa yang kuat gitu ya, pasti rasanya wah kayaknya gak bisa hidup lagi gitu ya. Jadi Mbak Lia ini ngikuti aku dari awal awal mulai membangun yang namanya Tama Lobster. Partner itu. bisnis gitu ya ibaratnya ya, atau gimana nih? Lebih ke arah awalnya karyawan ya. Oh oke, I see. Terus habis gitu karena mungkin mengikuti. Iya, karena aku ngerasa gini, waktu itu sambil bisnis kan aku sendiri juga ngerasain susah banget tuh cari kerjaan. Betul. Jadi aku sambil usaha budidaya lobster air tawar, aku bikin komunitas ketenaga kerjaan. Awalnya kita dari komunitas ya. Ya, jadi acaranya kayak gitu ya teman-teman. Acara pertama itu aku diundang sama Universitas Trunojoyo. Jadi di sana kan banyak banget teman-teman yang dari Fakultas Perikanan. Di Fakultas Perikanan aku sharing seputar budidaya lobster air tawar dan potensi-potensinya. Kemudian yang kedua, di acara kedua itu adalah workshop yang aku adain sendiri seputar budidaya lobster air tawar. Jadi aku ngajarkan teman-teman untuk memulai usaha budidaya lobster air tawar. Nah yang ketiga itu adalah bukan workshop sih ya. Jadi kayak aku jadi
diundang jadi salah satu pembicara aja untuk ngobrolin seputar lobster. Nah, ya aku sharingnya seputar lobster air tawar di itu. Jadi awal jam 8, terus dilanjut jam 2, kemudian dilanjut lagi jam 6. Itu capek banget, tapi paling enggak aku bisa sharing semuanya sih soal seputar lobster air tawar. Nah, buat kamu yang mungkin mau belajar juga soal lobster air tawar, kamu bisa follow YouTubeku, bisa like, subscribe, ketik di kolom komentar. Silahkan kamu mau tanya apapun seputar budidaya lobster air tawar juga bisa. Atau kalau misalkan kamu mau gabung ke budidaya lobster air tawar yang aku punya, itu kamu bisa chat adminku, itu ada di kolom deskripsi atau di kolom komentar itu juga ada. Kalau kamu mau tanya-tanya seputar lobster, silakan di kolom komentar aja. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, bisa kamu share ke teman-temanmu atau kamu bagiin ke semua grup yang kamu punya gitu. Mungkin gitu dulu ya video kali ini, and thank you buat yang sudah nonton YouTubeku. Kalau kamu mau tanya lagi, tulis aja lah di kolom komentar, nanti akan aku balas. Jadi gitu. Ketik like, subscribe, komen, nyalain tombol loncengnya. Gitu dulu, and see you next time. Bye.